Saudara, sejumlah rangkaian pertemuan telah berlangsung pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss pada hari pertama. Salah satunya Indonesia menyerukan perubahan energi terbarukan. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Anastasia Fenty dan reporter Bintang Adipati dari Davos, Swiss. Lebih dari 2.500 peserta berbagai negara telah berkumpul di Davos, termasuk 50 kepala negara dan pemerintahan juga turut hadir. Informasinya akan kami kemas dalam Forum Ekonomi Dunia 30 detik. Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Arsyad Rashid berharap agar krisis Ukraina dan Rusia tidak menyurutkan minat pembisnis global untuk hadir pada gelaran Bisnis 20. Arsyad meminta para perwakilan pebisnis yang hadir untuk mengajak pemimpinnya menjadi bagian dari B20 yang akan digelar di Bali pada 21 hingga 22 November mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut presidensi G20 Indonesia nantinya mendorong pemerataan distribusi vaksin COVID-19 terutama ke negara-negara berkembang. Hal ini disampaikan Menko Bidang Perekonomian Erlangga di Pavilion Indonesia, Davos, Swiss. Erlangga menilai arsitektur kesehatan global menjadi salah satu isu utama yang nantinya akan dibahas sebagai minat ekonomi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga turut hadir dalam Forum Ekonomi Dunia dan memberikan pidato. Lalu apa saja yang disampaikan dan misi Indonesia yang dibawa dalam Forum Ekonomi Dunia? Saat ini saya sudah bersama dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selamat sore Bapak. Sore, Assalamualaikum Mbak. Ya, gimana nih kabarnya Pak? Baik. Akhirnya kita ketemu di Davos Ya. dan membahas terkait bagaimana perkembangan ekonomi dunia ya Pak ya? Ya, 2 tahun terakhir kita melakukan World Economic Forum ini pada Januari 2020. Di saat itu saya masih Kepala BKPM dan karena pandemi acara ini baru dilakukan lagi 2 tahun kemudian. Baik. Dan tadi kita sudah buka dengan beberapa menteri dan alhamdulillah sudah berjalan. Forum diskusi pun sudah berjalan dan pertemuan-pertemuan bilateral antara perusahaan maupun sama pemerintah pun sudah mulai berjalan. Oke, tadi juga sempat berpidato dalam pertemuan tahunan forum, apa saja yang Tadi disampaikan? saya mewakili pemerintah Indonesia dalam menyampaikan beberapa pandangan-pandangan dalam forum, khususnya temanya adalah bicara tentang karbon dan green energy. Oke. Tadi saya bercerita bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang bisa dimanfaatkan sebagai penyuplai karbon dan kemudian adalah bagaimana bisa melakukan investasi di Indonesia. Pertama adalah kita punya lahan gambut sekitar 2 juta hektar yang harus dilakukan penanaman kembali. Kemudian kita punya lahan mangrove, kemudian kita punya kawasan hutan 60% yang masih bagus. Tapi jauh lebih dari itu saya katakan bahwa tidak akan mungkin program emisi itu akan bisa berhasil dengan baik kalau tidak ada kolaborasi antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju yang mempunyai kapital. Sebab investasi di bidang karbon ini membutuhkan kapital yang tidak sedikit. Oke. Nah, kolaborasi bentuknya seperti apa? Kolaborasi saya bilang bahwa karena ini adalah isu global, isu dunia, kita membutuhkan pemeliharaan lingkungan. Tapi di saat bersamaan kalau tidak ada dana yang masuk untuk bagaimana membiayai masyarakat sekitar hutan untuk memberikan kepastian pendapatan, itu menurut saya agak susah ya untuk bisa terwujud. Nah, akhirnya tadi ada konklusi bahwa kolaborasi dan membuat regulasi yang baik. Itu pertama. Yang kedua tadi juga kita bicara tentang lingkungan. Tadi saya agak sedikit membuat satu pandangan-pandangan yang agak sedikit tidak lazim dilakukan. Contoh katakanlah berbicara tentang nikel. Saya katakan bahwa Indonesia melarang ekspor nikel itu dalam rangka menjaga lingkungan untuk membangun ekosistem hilirisasi industri yang berbasis teknologi untuk membangun baterai mobil. Tapi Eropa kan membawa kita ke WTO. Dan kita jalan aja sawit. Kita katakan bahwa sawit kita pernah di-ban juga oleh Eropa. Tapi kemudian alasannya adalah lingkungan. Tapi ketika kita melakukan itu untuk membangun B20, B30 untuk ramah lingkungan, begitu kita menyetop ekspor sawit, dunia juga meminta. Jadi saya katakan bahwa jangan lagi merasa bahwa ada satu negara yang lebih hebat daripada negara lain. Saling berkolaborasi berarti ya Pak ya? Kita harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di antara semua negara. Pandangan-pandangan ini yang tadi saya sampaikan. Dan Indonesia, saya katakan bahwa akan menyetop ekspor boksit, akan menyetop
stop ekspor timah sebagai bagian bentuk dari kebijakan negara untuk membangun instrumen hilirisasi dan untuk memberikan nilai tambah. Baik. Nah Pak, ini kan juga sebagai salah satu presidensi G20 juga Indonesia menjadi tuan rumah dan misinya adalah nol karbon. Yes. Ini bentuk yang Zero emisi tahun 2060. Oke, berarti yang dilakukan adalah targetnya di tahun 2060 kita nol karbon berarti ya Pak ya. Selain itu juga yang dilakukan sampai tahun dari 2022 hingga nantinya 2060 apa saja nih Pak? Yang pertama bahwa untuk pembangkit listrik kita berlahan-lahan kita harus mengurangi. Jangan memakai fosil, jangan memakai batu bara. Karena itu 2025 kalau Perpres yang ada itu kan energi baru terbarukan kita 23 sampai 25%. Itu sampai dengan 2025. Kemudian yang kedua, kita membangun industri-industri yang betul-betul ramah lingkungan. Tadi saya katakan bahwa mobil kita harus sudah masuk kepada mobil baterai. Karena itu ekosistemnya sudah kita bangun. Yang ketiga, memang harus ada upaya lain untuk segera meninggalkan fosil sama batu bara. Salah satu diantaranya kita mengelola batu bara kita menjadi DME. Ini adalah langkah-langkah untuk menuju ke zero emisi tahun 2060. Dan menurut saya, tidak ada sesuatu yang mustahil. Semua akan bisa kita lakukan selama kita betul-betul fokus dan mendapatkan pendanaan yang cukup, karena itu nggak gampang sebenarnya ya. Benar. Kita harus mencari pendanaan yang cukup. Jadi perlu ada kolaborasi baik dari pemerintah Indonesia dan juga masyarakat Indonesia sendiri untuk nol karbon. Yes. Dan informasi lainnya terkait Forum Ekonomi Dunia akan kami sampaikan berikut ini. Menkominfo Johnny G. Plate menjadi salah satu menteri yang hadir dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Di sela agenda pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia, Menkominfo melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pihak, salah satunya Google. Hari ini saya bertemu dengan eksekutif dari Google. Kita berdiskusi bagaimana pengembangan dan pemanfaatan uang digital yang lebih bermanfaat di Indonesia. Yang pertama pasti kerjasama yang baik antara Indonesia dengan platform digital sejauh ini dalam penanganan pandemi COVID-19. Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan pertemuan dengan Google sebagai pertemuan lanjutan yang membahas terkait penataan TIK di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat berekspresi sesuai dengan regulasi yang ada. Baik Pak, ini kan juga PR bagi pemerintah untuk mengajak masyarakat nol karbon dan 2025 tidak ada penggunaan batu bara. Hal yang dilakukan dari pemerintah sendiri untuk mengajak masyarakat sadar kita perlu adanya nol karbon di tahun 2060 nantinya Pak. Ya, yang pertama memang harus rencananya dibuat. Oke. Perencanaannya dibuat, jadi masyarakat ini kan bisa kita ajak ngobrol selama program kita itu benar. Dan sekali lagi saya katakan bahwa programnya benar, tapi kalau tidak ada investasi pembiayaannya dari negara-negara maju, itu nggak akan mungkin. Jadi memang negara maju pun harus betul-betul menjadi perhatian khusus. Jangan dia mau hasil, dia nggak mau lakukan investasi. Itu hal yang menurut saya harus kita lakukan bersama. Ya? Semoga dalam Forum Ekonomi Dunia ini ada investor masuk ke Indonesia untuk bisa mengajak semua pihak Indonesia termasuknya sebagai pelopor nol karbon nih Pak ya? Zero emisi itu 2060 ya, bukan 2025. Bukan 2025. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya. Demikian dapat kami informasikan dari Davos, Swiss.